Halo semuanya, perkenalkan saya Prima Sugraha dari STT Stoya Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang secara umum adalah komunikasi, tapi lebih spesifik adalah contoh-contoh kasus yang terjadi dalam komunikasi itu sendiri, sehingga penyampaian pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak terlaksana dengan baik kepada komunikan. Oke, sebelumnya saya menjelaskan bahwa tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah bagaimana pesan yang disampaikan oleh sang komunikator itu dapat terlaksana dengan baik. Bukankah begitu? Namun dalam pelaksanaannya di dalam lapangan, saya, saudara sekalian, kita semua seringkali menemui bagaimana terjadinya miskomunikasi, miskomunikasi yang maksudnya pesan yang disampaikan tidak terlaksana dengan baik oleh komunikan. Oke, saya akan terangkan satu persatu contoh-contoh kasus yang terjadi. Yang pertama adalah katakanlah yang disampaikan adalah G, yang disampaikan oleh komunikator dan dilakukan G juga dengan komunikan. Nah, kalau di sini kita melihat bahwa terlihat sama. Nah, jadi ini adalah contoh kasus yang benar. Maksud saya contoh penyampaian pesan dan dilakukan dengan benar, karena dilakukan sesuai dengan pesan yang disampaikan. Saya kasih konteks di sini. Saya kasih konteksnya. Orang tua menyuruh anaknya minum air. Nah, jadi pesan orang tua kepada anaknya minum air. Oke, kita tangkap itu ya. Kemudian dia minum air, dan yang dilakukan sama anaknya adalah minum air. Ya, tentu yang dia kalau minum air, tentu kita berpikir bahwa air yang diminum adalah air tawar ya, air tawar. Oke, ini kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua adalah begini. Nah, di sini kita lihat bahwa mungkin masih terlihat persamaan di mana pesan disampaikan adalah G dan yang dilakukan adalah G juga. Tetapi ada sedikit perbedaan di sini. Ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, katakanlah yang tadi kita konteksnya adalah orang tua menyuruh anaknya minum air. Tapi ketika orang tua menyuruh anaknya minum air, si anak minum air. Katakanlah orang tua menyuruh anaknya minum air 2 gelas, tapi yang dilakukan oleh anaknya minum air 1 gelas saja. Sudah berbeda dari apa yang diharapkan oleh sang orang tua, sang komunikator hanya minum 1 gelas. Di sini 2 gelas, harapannya 2 gelas tapi jadi 1 gelas. Nah, ini terjadi karena mungkin airnya sudah tidak ada lagi, tinggal 1 gelas saja, sehingga dia dilakukan hanya minum 1 gelas. Oke, kemudian kita masuk dalam kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga adalah begini. Begini ya. Nah, ini adalah G kecil. Konteksnya tadi orang tua menyuruh anaknya minum air. Nah, di sini saya kasih konteks. Di sini saya jelaskan orang tua menyuruh anaknya minum air, tetapi yang dilakukan adalah minum yang lain, sama-sama minum, sama-sama G, tetapi G-nya kecil, dia minum yang lain. Katakanlah disuruh minum air 2 gelas, air 2 gelas, tetapi yang diminum Coca-Cola. Nah, ini sudah sangat beda sekali. Nah, jadi kemungkinan yang terjadi di sini karena ketidakadaan lagi air tawar, sehingga dia harus minum Coca-Cola. Jadi ini sudah terjadi miss ya.
Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang ini adalah kasus yang paling fatal ya. Yang keempat yang terakhir adalah bagaimana dia orang tua menyuruh minum air, tapi yang dilakukan adalah lain sekali. Yang dilakukan adalah hal yang lain. Katakanlah disuruh minum, tapi yang dilakukan adalah malah makan. Minum, tapi malah makan. Ya, terlihat sekali perbedaan di sini. Jadi itulah teman-teman beberapa contoh kasus dalam komunikasi, yaitu penyampaian pesan yang tidak disampaikan dan tidak dilakukan dengan benar oleh sang komunikan. Sekian dari saya Prima Sendra undur diri. Terima kasih.